Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan kitab yang baru. Kitab yang keempat. Dalam kajian kita di malam Ahad, kitab yang keempat adalah Ba'du Fawaid min Suratul Fatihah. Beberapa faidah yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Ini termasuk surah yang paling agung dalam Al-Quran. Suratul Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Maksud dari Ummul Quran, makna-makna Al-Quran itu kembali kepada kandungan surah Al-Fatihah. Demikian pula disebut sab'an minal mathani, 7 ayat yang selalu diulang. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr di ayat yang ke-87, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad 7 ayat yang selalu diulang. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, suratul Fatihah. Demikian pula Al-Quran yang agung. Disebut juga sebagai surah ruqyah. Jadi ketika sekelompok sahabat melakukan perjalanan di sebuah kampung, termasuk kewajiban penduduk kampung itu memberikan jamuan tamu minimal 1 hari 1 malam. Maksimalnya itu kalau dia mau sempurnakan 3 hari 3 malam. Tapi penduduk kampung ini kikir. Dia tidak mau menjamu para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika kepala sukunya terkena racun kalajengking, maka dia pun mendatangi sahabat supaya sahabat ini ada yang melakukan ruqyah kepada kepala suku. Jadi ruqyah itu maknanya adalah qiraatul Quran atau al-ad'iyati syar'iyyati 'alal musab bimaradin wa nahwihi. Ruqyah maknanya itu membaca Al-Quran atau doa-doa yang datang di dalam syariat, seperti doa-doa dari Nabi untuk orang yang sakit, dibacakan kepada orang yang ditimpa penyakit dan semisalnya. Itu makna ruqyah. Nah, sahabat di sini meruqyah kepala suku yang terkena racun kalajengking cuma membaca suratul Fatihah. Saat itu pun dengan izin Allah sembuh. Seperti tidak pernah sakit sebelumnya.
Tapi sahabat ini dia minta upah beberapa ekor kambing kepada penduduk kampung setelah meruqyah. Kemudian diberikanlah. Nah, mereka tidak langsung membagi kambing ini, tidak. Mereka datang kepada Nabi mau bertanya apa hukumnya. Boleh tidak kita makan ini? Maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabat atau kepada sahabat yang meruqyah ini, disebutkan sahabat itu Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surah ruqyah? Jadi Nabi sendiri yang mengatakan Al-Fatihah itu surat ruqyah. Kemudian Nabi pun memberikan jawaban tentang hukum kambing atau upah yang didapat dari ruqyah ini. Kata beliau, "Kulu wadribuli ma'akum bisahmin." Makanlah. Artinya silahkan makan. Dan Nabi menambahkan supaya para sahabat semakin yakin, buat juga bagian untukku bersama kalian. Artinya Nabi juga minta bagian di situ supaya para sahabat tidak ragu lagi. Ini termasuk nama suratul Fatihah, surah ruqyah. Demikian pula disebut as-shalah. Sebagaimana dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini." Saya membagi salat, maksudnya membagi surah Al-Fatihah untuk saya dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani atau hamidani abdi. Ketika hambaku membaca di dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanur rahim, qala Allahu athna alayya abdi. Ketika hamba membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allahu majjadani abdi. Ketika hambaku mengatakan atau membaca Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Maka Allah pun berfirman, inilah inti suratul Fatihah. Antara saya dengan hamba terbagi dua, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau suratul Fatihah ada 7, berarti 3,5 untuk Allah dan 3,5 untuk hamba yang membaca. Maka kata Allah, untuk hambaku apa yang dia minta? Apa yang hamba minta? Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Inilah jamaah sekalian nama lain suratul Fatihah, surah as-shalah. Nah, kitab ini ditulis oleh penulis yang sama, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kata beliau rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama mengatakan ba di situ bermakna ba'ul isti'anah. Huruf ba yang memiliki arti minta pertolongan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah
Asta'inu bismillahirrahmanirrahim. Saya memohon pertolongan dengan nama-nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis, demikian pula kita mengharapkan pertolongan dari Allah dan keberkahannya agar kita bisa memahami faidah-faidah yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian berikutnya kata penulis, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah yang terdapat di suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, pencipta dan pengatur seluruh makhluk. Alhamdulillah itu maknanya jamaah sekalian, wasful mahmud bil kamal, mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan. Alhamdu seluruhnya hanya untuk Allah. Apa maknanya alhamdu? Mensifatkan Dia yang dipuji, mensifatkan Allah yang dipuji, yang disertai dengan cinta, pengagungan dan pemuliaan. Dialah penguasa dan pengatur seluruh makhluk. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, dialah Allah, Raja di hari pembalasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Karena Rabb itu maknanya yang mencipta, yang mengatur. Itulah makna rububiyah. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, terkandung di dalamnya tauhid al-asma was sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah, terkandung di dalamnya sifat Allah. Demikian pula Maliki Yaumiddin, Allah memiliki nama Sang Raja, Sang Penguasa hari pembalasan. Kemudian kata penulis rahimahullah, hadhil ayatul thalath tadammanat thalatha masail. 3 ayat pertama di suratul Fatihah ini terkandung 3 pembahasan. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, fihal mahabbah, di dalamnya terkandung cinta. Li'annallaha mun'im wal mun'im yuhabbu ala qadri in'amihi. Karena Allah itu dialah sang pemberi nikmat, dan sang pemberi nikmat dialah yang dicintai sesuai dengan nikmat-nikmat yang dicurahkan darinya. Jadi jamaah sekalian, orang yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin pasti menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah Allah yang mengatur, yang menguasai, yang menjaga, yang memelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Makanya di surah An-Nahl di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ulama ahli tafsir mengatakan maknanya adalah adadan mujarradan anis syukri. Untuk sekedar dihitung saja itu kita tidak mampu. Nikmat mulai kita berada di rahim ibu kita sampai kita keluar, sampai kita hidup hari ini, Allah tegaskan tidak akan mungkin ada di antara kita yang bisa menghitung nikmat Allah. Kita kasih contoh jamaah sekalian. Setiap hembusan nafas yang kita keluarkan, kita hirup, itu gratis. Di mana di satu kondisi seseorang harus membayar nafas, membayar tabung oksigen, dihitung per tabung. Bagi orang yang sudah
diambil nikmat sehatnya. Maka untuk dihitung saja tidak mampu. Apalagi mau disyukuri. Makanya di kelanjutan ayatnya, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Walaupun kesyukuran kita tidak akan mampu membalas nikmat Allah, tetap kita akan dituntut untuk bersyukur. Jadi, ketahuilah jamaah sekalian, nikmat itu harus kita jaga, harus kita syukuri. Termasuk nikmat aman yang hari-hari ini berkurang di tempat kita. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang di pagi hari aman di tengah keluarga, apalagi aman di tengah masyarakat, apalagi aman di tengah negara, sehat badannya kata Nabi, dan ada makanan yang bisa dimakan hari itu. Nabi cuma sebutkan 3 nikmat: aman, sehat, dan ada makanan yang bisa dikonsumsi hari itu. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan orang ini sudah mendapatkan nikmat dunia sepenuhnya. Jadi jamaah sekalian, kita nasihatkan kepada orang-orang yang menginginkan keributan, menginginkan hilangnya nikmat aman. Perhatikanlah sabda Nabi ini. Kalau hilang nikmat aman, berarti hilang sebagian nikmat dunia. Kalau hilang nikmat aman, barang dan nyawa seseorang akan terancam. Dan itu kita sudah saksikan jamaah sekalian. Kita sudah lihat di hari-hari ini. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Apalagi kalau lebih dari 1 orang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan tegas, mengancam orang-orang yang menumpahkan darah kaum muslimin. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, memang dia sengaja membunuhnya, maka kata Allah balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan disiksa dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepada dia dan Allah melaknatnya dan Allah sediakan untuknya azab yang besar. Jadi jamaah sekalian, emosi itu, amarah itu bukan solusi. Justru itu bisa menghilangkan nikmat aman. Jika memang ada kesalahan di tengah pemimpin kita, di tengah pemerintah kita, sudah ada wejangan dari Nabi Muhammad SAW. Sudah ada cara bagaimana menasihati pemerintah yang zalim atau pemerintah yang melakukan kesalahan. Beliau mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang punya nasihat, punya saran untuk pemerintahnya, jangan dia nasihati secara terang-terangan. Kenapa jamaah sekalian? Itu bisa memicu kemarahan masyarakat, memicu emosi warga masyarakat, sehingga membenci pemerintah, sehingga kacau negara, kacau lokasi, kacau lingkungan kita. Terus bagaimana caranya? Walakin liya'khud biyadihi falyakhlu bihi. Kata Nabi, akan tetapi dia ambil tangannya, dia sampaikan langsung, dia menepi. Kalau dia punya akses,
Kalau tidak jamaah sekalian, berarti kita tidak mampu. Dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Fa in qabila minhu fadaka, kata Nabi, jika dinasihati lalu mereka menerima, itulah yang diharapkan. Wa illa qad addal ladzi alaihi, jika tidak, maka masyarakat sudah lepas dari kewajiban untuk menasihati penguasa. Jadi jamaah sekalian, kita nasihatkan kepada saudaraku mahasiswa, tinggalkan jalanan, datangi majelis ilmu, supaya kalian tahu jalan yang benar untuk membangun negeri kalian. Karena usaha kalian untuk memperbaiki bangsa dalam kondisi kalian tidak paham agama, bisa jadi kalian sedang melakukan kerusakan dari arah yang kalian sangka sedang melakukan perbaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, kalian mempelajarinya, kalian kembali mengamalkannya, kalian membantu menyebarkannya, maka Allah akan tolong kalian. Allah akan tolong masyarakat kalian. Allah akan tolong negara kalian. Allah akan tolong bangsa kalian. Wa yuthabbit aqdamakum. Wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah akan kuatkan kaki-kaki kalian untuk istiqomah. Jadi jamaah sekalian, tidak ada solusi untuk perbaikan umat, bangsa, negara kecuali dengan ilmu agama. Bukan dengan emosi, bukan dengan marah, bukan dengan merusak. Karena itu jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan keamanan dan mengembalikan kedamaian di negeri kita yang tercinta ini. Amin. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Kemudian kata penulis rahimahullah, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa. Cinta itu, kata penulis, terbagi menjadi 4 jenis, 4 macam. Yang pertama, mahabbatun syirkiyatun, cinta yang hukumnya syirik. Wa humul ladina qala Allahu fihim, yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka dalam Al-Quran, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia, kata Allah, ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yaitu Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan tersebut seperti cintanya kepada Allah. Ila qaulihi wa ma hum bikharijina minan nar, sampai firman Allah, mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari api neraka. Kenapa jamaah sekalian? Sebab cinta yang musyrik menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, al-mahabbatu tsaniyah hubbul batil wa ahlihi wa bughdul haqqi wa ahlihi wa hadhihi sifatul munafiqin. Ada cinta jenis kedua, cinta kepada kebatilan dan pelakunya, dan benci kepada kebenaran dan pengikutnya. Ini sifat kaum munafikin. Jadi jamaah sekalian, para ulama menjelaskan kemunafikan itu ada 2. Kemunafikan akidah dan kemunafikan amalan. Kalau kemunafikan akidah, maknanya adalah alladzina yudhiruna annahum muslimun wa hum kuffar. Orang yang menampakkan dia muslim tapi sebenarnya dia orang kafir. Kenapa? Untuk merusak Islam dari dalam. Karena dia sedang lemah, untuk menjaga dirinya dan hak pribadinya, dia pura-pura masuk Islam. Apa ciri-cirinya? Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam syarah beliau tentang kitab ini, ciri-ciri orang munafik. Yang munafik di situ maksudnya membatalkan Islam, mengeluarkan dari Islam. Munafik akidah adalah mereka membenci kebenaran dan para pengikutnya. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah di surah An-Nisa ayat yang 145. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik
yang menampakkan keislaman padahal dia orang kafir, berada di neraka yang paling bawah. Kemudian Allah menegaskan di akhir ayat, walan tajida lahum nasira, engkau tidak akan dapati untuk kaum munafikin satupun yang mampu menolong, sebab mereka akan kekal dalam neraka. Ini munafik i'tiqadi. Ada munafik amalan. Munafik amalan ini dia menyerupai akhlaknya kaum munafikin, tapi tidak menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Mungkin biasa kita dengar kalau orang jengkel, sering dibohongi, dia bilang kamu ini munafik. Maksudnya bukan munafik yang mengeluarkan dari Islam, tapi munafik dari sisi akhlak. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, ayatul munafik salatun. Ciri orang munafik ada 3. Maksudnya akhlaknya ada 3. Yang pertama kata beliau, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji selalu dia ingkari. Wa idza tumina khana. Jika dia diberikan kepercayaan atau amanah, dia pasti berkhianat. Ini 3 akhlak munafik. Cuma di sini kata para ulama, munafik yang tidak membatalkan Islam, tapi akhlaknya mirip kaum munafikin. Dan jamaah sekalian, cirinya itu dia mencintai kebatilan, mencintai pengikutnya. Kalau yang melakukan kesalahan itu non-muslim, mereka diam-diam saja. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu muslimin, maka mereka akan tampil koar-koar di medsos. Dan yang paling mirip hari ini dengan kaum munafikin adalah orang-orang liberal. Itu saudara kembar persis kaum munafikin. Selalu menggembosi, selalu menghina syariat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membatalkan amalan-amalan mereka. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Muhammad di ayat yang ke-28, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Mereka berhak mendapatkan azab kata Allah karena mereka selalu mengikuti yang membuat Allah marah, dan mereka membenci amalan yang membuat Allah ridho. Artinya kalau kekafiran mereka sukai, kalau Islam mereka benci. Maka apa kata Allah? Fa ahbata a'malahum. Allah pun menghapuskan kebaikan-kebaikan mereka. Ini cinta yang kedua. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, di situ harus lahir cinta kepada Allah, karena dialah Allah, Rabb, pencipta, penguasa, pengatur seluruh makhluk, yang mengatur dengan nikmat-nikmatnya yang kita bisa dapatkan sampai hari ini. Tidak mungkin seseorang memuji Allah tanpa dia mencintainya. Dan cinta di sini jamaah sekalian, cinta ibadah. Bagaimana itu cinta ibadah? Cinta ibadah itu yashabuha dullun wa khudu'un wa ta'atun lil mahbub. Cinta yang definisinya ibadah, sebab nanti akan disebutkan juga oleh penulis. Ada cinta yang sifatnya tabiat, tidak mendapatkan dosa, tidak juga mendapatkan pahala. Tapi cinta yang bermakna ibadah, yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah, adalah cinta yang disertai dengan perendahan diri, ketundukan dan ketaatan terhadap dia yang dicintai. Itu cinta ibadah. Cinta yang disertai dengan perendahan diri, ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada dia Allah, zat yang kita cintai. Makanya ketika Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu mencintai tandingan Tuhan-Tuhannya seperti cintanya kepada Allah, setelah itu Allah puji orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman kata Allah, merekalah yang lebih dahsyat cintanya. Kenapa? Cinta ibadah yang dimaksud di sini karena cintanya tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga kata penulis rahimahullah, al-mahabbatus tsalitsah tabi'iyah. Ada cinta yang sifatnya tabiat. Wa hiya mahabbatul mal wal walad. Cinta harta, cinta anak. Di dalam tasghal an ta'atillah wa lam tu'in ala maharimillah fa hiya mubahah. Yaitu kalau dia tidak menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah, tidak juga mengantarkannya untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka itu hukumnya mubah. Jadi mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta,
mencintai makanan, itu cinta tabiat. Yang penting tidak menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah dan tidak mengantar seseorang kepada yang Allah haramkan. Itu hukumnya mubah. Tapi kalau sudah menyibukkan seseorang dari taat kepada Allah, maka orangnya berdosa. Dan ini Allah ingatkan di surah At-Taubah di ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Katakanlah, jika ayah kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, pasangan kalian, kerabat dekat kalian, harta kalian yang kalian upayakan, demikian pula bisnis, perdagangan, perniagaan yang kalian khawatirkan ruginya, demikian pula tempat-tempat tinggal yang kalian sudah senangi, ridhoi, itu semua lebih kalian utamakan dibanding Allah dan Rasulnya, demikian pula berjihad di jalannya, maka tunggu saja hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya, yaitu azab, siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah orang-orang yang fasik, yang sudah tahu itu salah tapi dia melakukannya. Ini jenis cinta yang ketiga. Kemudian jemaah sekalian yang terakhir, wal mahabbatur rabi'ah. Ada cinta yang keempat, hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirki wa hiya awthaqu ural iman wa a'dhamu ma ya'budu bihil abdu rabbahu. Cinta kepada ahli tauhid dan benci kepada pelaku syirik. Inilah tali keimanan yang paling kuat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh, kata Nabi, adalah cinta dan benci karena Allah. Dan yang paling agung dengan seperti itu seorang hamba menyembah Rabbnya. Jadi jemaah sekalian, ini cinta yang keempat. Mencintai ahli tauhid karena Allah cinta kepada mereka, dan membenci pelaku syirik karena Allah membenci mereka. Dan siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Dan jemaah sekalian, jangan ditanya lagi apa balasan bagi orang yang sempurna imannya. Dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak lagi dihisab, tidak lagi dihitung, tidak lagi diazab. Yang penting dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah, dia memberi karena Allah, dan dia juga menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 jenis cinta yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di muqaddimah atau di penafsiran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pengatur seluruh makhluk, dengan nikmat-nikmatnya yang mengharuskan kita semua mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita ambil, wallahu alam. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan kalau masih ada waktu. Bagaimana cara orang yang mati dari kepada mereka saya masuk. Baik, jamaah sekalian, selama seseorang muslim jelas dia wafat di atas keimanan, keislaman, maka para ulama mengatakan pasti dia akan masuk surga. Itu pasti. Hanya saja yang dibahas oleh para ulama, jika seorang muslim itu meninggal dalam kondisi membawa dosa besar, meninggal dalam kondisi membawa dosa besar, kemudian dia belum sempat tobat. Dan jamaah sekalian, secara umum yang turun di jalan itu adalah kaum muslimin, baik dari aparat
atau dari masyarakat, semua kaum muslimin, bahkan mayoritas. Bahkan di Indonesia itu negara muslim terbesar. Maka bagi orang yang wafat, kita doakan rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan mereka. Mereka kaum muslimin. Kita doakan. Beda dengan kaum musyrikin, tidak boleh kita doakan. Bahkan kalau kita doakan, itu tidak akan tembus doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jamaah sekalian, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang yang zalim itu memimpin sebagian masyarakat yang zalim. Bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, Allah jadikan pemerintah yang zalim untuk masyarakat yang zalim bisababi ma ya'maluhu minal ma'asi, disebabkan karena maksiat yang mereka lakukan. Jadi jamaah sekalian, kalau memang kita menginginkan pemerintah yang adil, pemerintah yang terbaik, maka yang harus berubah jadi adil dan baik, yang pertama kali masyarakatnya. Yang harus kita rubah, yang pertama kali diri kita. Yang harus kita ajarkan sifat adil diri kita dulu, kemudian keluarga kita. Masing-masing kita lakukan itu, akan lahir tokoh-tokoh yang adil. Jadi jamaah sekalian, kita berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi korban. Karena jamaah sekalian, darah seorang muslim itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih berharga daripada Ka'bah, kata Nabi. Kenapa? Karena mereka menyembah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka mulia. Karena mereka beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan muslim. Apa makna muslim? Aslama yuslimu islaman muslim. Orang yang memurnikan ibadah, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi yang meninggal kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan menerima amal ibadah mereka. Wallahu alam. Ada yang lain, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaron, falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jadi itu cara yang pertama, dirubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, jangan dipaksa. Dia rubah dengan lisannya. Dia nasihati, dia ingatkan, dia beritahu. Misalnya jamaah sekalian, kita lihat orang minum-minum, tapi kita bukan pemerintah, bukan aparat. Maka tidak mungkin kita bisa merubah dengan tangan kita. Kecuali mungkin kalau dia minum-minum, minuman yang memabukkan yang dimaksud,
di lokasi kita, di tanah kita, baru boleh kita rubah dengan tangan kita, karena itu hak kita. Tapi kalau di pinggir-pinggir jalan, dekat-dekat dengan kompleks tempat kita tinggal, secara umum itu bukan hak kita, hak pemerintah, bukan hak organisasi, bukan hak yayasan, bukan. Karena kalau setiap orang mengaku berhak untuk merubah kemungkaran, maka akan kacau negara ini. Tidak ada lagi manfaatnya polisi, tidak ada lagi manfaatnya aparat. Maka Nabi berikan wejangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, rubah dengan lisan, rubah dengan mulut. Kasih tahu dia dengan baik bahwa yang kamu lakukan itu termasuk penyakit masyarakat. Bahwa khamar itu ummul khaba'ith, induknya semua dosa. Dari mabuk seseorang bisa berzina, dari mabuk seseorang bisa membunuh. Itu induk dosa, mabuk-mabukan. Maka kita ingatkan. Tapi kalau kita tidak mampu juga dengan lisan, kita takut, kita khawatir dengan keamanan kita, keselamatan kita. Nabi juga berikan wejangan. Fa illam yastati fa biqalbih. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wadhalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah keimanan. Maksudnya dengan hati bagaimana? Kita tidak ikut di majelisnya, kita tinggalkan dia. Jadi jamaah sekalian, ada cara untuk mengubah kemungkaran, apalagi terhadap pemerintah. Nabi sudah ingatkan cara menasihatinya bagaimana. Liyakhud biyadihi, ambil tangannya. Falyakhlu bihi, berduaan, menyepi. Kalau kita bisa masuk langsung di kantornya, masuk. Kalau ada perwakilan yang bisa masuk, silahkan masuk. Tapi kalau tidak, jamaah sekalian, kita masih punya doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya doa. Kita doakan pemerintah kita supaya Allah memperbaiki mereka dan juga memperbaiki masyarakatnya, karena pemerintah yang baik lahir dari masyarakat yang baik. Jangan kita menasehati di depan umum, membuka aibnya penguasa. Jangankan penguasa, jamaah sekalian, kita pribadi kalau dinasehati di depan umum, umumnya kita tidak terima. Tiba-tiba kita berdiri, kemudian ada yang nyeletuk. Tidak begitu ayatnya. Bagaimana perasaan kita? Tidak begitu haditsnya. Tidak begitu pendapatnya. Tiba-tiba banyak orang ini. Apalagi penguasa, jamaah sekalian, yang memiliki wibawa yang besar, yang harus kita jaga. Ada caranya. Kalau tidak mampu, tidak punya akses ke situ, selesai. Bukan lagi urusan kita. Kita minta kepada Allah. Kita urus diri kita masing-masing. Baik, ini wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.